Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya menyampaikan kebenaran pentingnya membaca Alkitab. Jadi pada pagi hari ini akan dijelaskan kebenaran pentingnya membaca Alkitab. Sebelum menjelaskan pentingnya membaca Alkitab, akan dijelaskan lebih dulu Alkitab itu apa? Apa tema Alkitab? Waktu penulisan Alkitab, pembagian Alkitab, dan apa hubungannya Alkitab dengan kita sebagai jemaat? Dan pentingnya membaca Alkitab, terakhir cara dan semangat dalam membaca Alkitab. Kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apakah Alkitab itu? Alkitab adalah buku. Buku ini berisi perkataan atau firman Allah, di mana buku ini ditulis oleh manusia, yaitu para penulis Alkitab, di mana para penulis Alkitab itu mendapat ilham dan wahyu dari Allah atau Roh Allah. Jadi memang ditulis oleh manusia, tetapi para penulis ini mendapatkan ilham dan wahyu dari Allah. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan ini menunjukkan Alkitab. Jadi Alkitab itu berisi tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Allah yang wujudnya roh itu. Dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk memberitahukan mana yang benar, mana yang salah, untuk memperbaiki kelakuan yang tidak baik, tidak benar, jadi baik, jadi benar, jadi rohani. Untuk mendidik orang di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab juga wahyu dari Allah. Jadi ada ilham, ada wahyu. Di dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Kitab Wahyu di dalam Alkitab itu adalah wahyu dari Tuhan, bukan ilham. Nanti kita akan lihat bedanya di mana ilham dan wahyu itu. Jadi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan juga diwahyukan oleh Allah. Rasul Petrus dalam suratnya menjelaskan 2 Petrus 1 ayat 20-21.
Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci, nubuat itu berisi firman Allah yang memberitahukan yang kemudian, yang sekarang, yang akan datang, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, kehendak manusia. 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nubuat itu firman Tuhan. Tapi oleh dorongan Roh Kudus, gerakan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. Karena itu Alkitab berisi firman Allah, diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini selain Alkitab bentuk cetakan, terdapat Alkitab elektronik atau digital. Jadi ada yang cetakan, ada yang digital. Yang digital kira-kira seperti ini ya. Bisa Bapak Ibu download di HP atau tab. Ini Alkitab elektronik atau digital. Nah, Alkitab kira-kira seperti ini, yang digital itu. Jadi sekarang praktis di mana saja bisa buka. Nah, apakah Alkitab elektronik boleh digunakan? Tentu saja boleh. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan Alkitab elektronik, boleh juga yang buku. Tapi saya sarankan untuk baca dua-duanya. Kenapa? Karena yang elektronik, digital ini ada kelebihan, ada kekurangan. Yang buku juga begitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Saya berkhotbah selalu bawa ini. Walaupun ada di sini. Takut error, mati, ini masih ada. Nah, apa kelebihan yang digital ini? Alkitab digital itu praktis. Bawa cuma segini. Bisa disaku. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Enggak berat. Kalau ini berat, apalagi yang besar. Alkitab elektronik itu membuka atau mencari ayat itu cepat sekali. Tek 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 bisa keluar, langsung tek keluar. Kalau ini kadang lama, mesti cari dulu. Tapi juga elektroniknya ada kekurangan. Karena ini pakai baterai. Kalau baterainya soak, lemah, mati semua udah. Jadi kalau baterainya habis, nggak bisa baca Alkitab. Jadi ini tergantung daya baterai. Maka dicas. Kalau ini nggak usah dicas. Tidak ada cas. Mungkin saja aplikasi ini suatu hari error. Begitu diklik, kok nggak keluar ya? Bisa terjadi. Karena program Alkitab itu dibuat manusia. Bisa error. Maka saya kalau pimpin KKR sekalipun ada yang digital, saya tetap bawa ini. Error ini saya buka ini, ada. Yang cetakan ini juga ada kelebihan. Jadi kelebihannya apa? Bisa secara menyeluruh melihat isi Alkitab itu. Kejadian langsung kelihatan. Dan bisa ditandai. Dikasih warna, dicatat-catat. Dan dengan adanya tanda itu jadi punya patokan sendiri. Oh, kalau ayat ini di kitab ini sebelah kanan bawah warnanya kuning, ini jadi cepat. Apalagi sudah dikasih warna-warna, dikasih tanda. Juga bisa mudah hafal Alkitab. Kalau pakai buku ini lebih hafal.
Pasal sekian, oh balik ke sini, turun sini, ada di sini. Kira-kira kayak orang di apoteker. Cari obat oh di blok sini, bagian ini ambil. Ini juga begitu. Ayat ini di mana? Oh ini kitab ini dibawa ke sini, kira-kira di sini kasih warna ini, ambil. Kekurangannya apa? Berat. Apalagi yang gede. Tambah besar, tambah berat. Jadi kadang bawa itu susah. Makan tempat. Dan kelemahannya tidak secepat kilat yang digital. Kalau digital, tek, 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 tek. Kalau bukan, cari. Ya. Ada kelemahan lain. Kalau sobek, hilang, wah sudah stop. Misalnya ada bagian kitab yang hilang, bahaya itu, harus lengkap. Nggak boleh nanti. Saya mau menghindari nih kitab hilang. Misalnya kitab Wahyunya hilang. Jadi nggak betul. Ya, kalau yang digital tidak bisa demikian ya, tidak akan hilang. Jadi ada kekurangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh menggunakan Alkitab digital, juga jangan mengabaikan ini. Sebaiknya kalau harian pakai buku ini di rumah. Sering ditandain, dicatat, kasih warna. Ya. Sekarang apa ini perbedaan ilham dan wahyu? Jadi Alkitab itu berisi ilham dan wahyu dari Allah. Jadi Alkitab ditulis berdasarkan ilham dan wahyu dari Allah. Nah, ilham ini sering disebut juga di kalangan Kristen inspirasi. Itu ilham. Ilham itu apa? Ilham itu pimpinan Allah melalui Roh Kudus-Nya kepada para penulis Alkitab. Jadi Roh Kudus memberikan pemahaman kebenaran kepada para penulis Alkitab. Dia tahu kebenaran, ngerti kebenaran. Kemudian dengan pengertian itu mereka para penulis Alkitab menuliskan Alkitab. Jadi ini sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus memberikan pemahaman kebenaran kepada penulis Alkitab. Setelah penulis ini mengerti, lalu mulailah dengan tulisan sendiri menuliskannya. Nah, para penulis ini juga ada berbeda latar belakang. Pendidikannya, pekerjaannya, zamannya, budayanya, cara penulisan itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi penulis Alkitab seperti Matius beda dengan Lukas, beda dengan Yohanes, beda dengan Petrus. Jadi pendidikan beda, pekerjaan beda, zaman beda, budaya beda, ya. Tapi kebenaran yang ditulis itu sama. Kebenarannya tidak berubah, sama. Ya. Wahyu. Kalau wahyu itu pernyataan Allah secara langsung kepada hambanya. Jadi dia berfirman, memberi perintah, lalu dia menuliskan apa yang diperintahkan, difirmankan, dilihat. Jadi seperti orang sekolah didikte, tulis A, tulis A. Kalau ilham enggak, dia mengerti kebenaran, lalu dengan pengertian itu dia tuliskan. Kalau wahyu enggak begitu. Diperintahkan tulis B, B. Jadi enggak ada dari diri sendiri yang menuliskan, itu langsung diperintahkan. Nah, kitab Wahyu itu adalah
wahyu Tuhan, bukan ilham. Jadi Yohanes bukan mendapat ilham lalu menulis kitab wahyu, bukan. Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan. Apa yang dia dengar, apa yang disuruh, apa yang dia lihat, dia tuliskan apa adanya. Inilah wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi melalui Roh Kudus Allah itu menyatakan kehendaknya, keinginannya, pikirannya, rencananya melalui para penulis Alkitab. Para penulis Alkitab ini bukan 1-2 orang, lebih dari 40 orang. Dan mereka itu hidup zamannya ada yang berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan, pekerjaan yang berbeda. Jadi berbeda-beda. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Ini para penulis Alkitab, mereka itu hidup zamannya berbeda-beda, latar belakang berbeda, pendidikan beda, pekerjaan berbeda. Mereka dapat ilham Roh Kudus, mengerti kebenaran, lalu menuliskannya. Maka jadilah tulisan yang diilhamkan Allah, kemudian dikumpulkan, jadilah Alkitab ini. Nah, isinya tidak bertentangan satu dengan yang lain, tapi selaras, saling melengkapi. Jadi walaupun ditulis oleh lebih dari 40 orang, isi Alkitab itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena itu adalah karya Allah melalui Roh Kudusnya. Inilah kehebatan Alkitab. Selanjutnya, nah sekarang akan dibuktikan bahwa Alkitab itu ilham dari Allah melalui Roh Kudusnya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu berpendidikan tinggi. Dia memiliki guru yang bernama Gamaliel. Dia seorang Farisi. Sedang Yakobus, atau di dalam surat Yakobus, itu tidak berpendidikan tinggi. Karena itu tulisan Paulus lebih dalam, lebih sukar dipahami. Sedangkan Yakobus, kalau kita membaca surat Yakobus, itu sangat sederhana kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Yakobus tidak sekolah tinggi. Tapi kebenaran yang ditulis Paulus dan Yakobus tidak bertentangan. Nah, ada sebagian orang Kristen menilai katanya kebenaran yang ditulis Paulus dan Yakobus itu ada bertentangan. Sebetulnya tidak bertentangan. Ya. Jadi Paulus dan Yakobus itu sama-sama dapat ilham Roh Kudus. Jadi mereka berdua mengerti kebenaran. Kemudian juga kita lihat Paulus itu berpendidikan tinggi, Yakobus tidak berpendidikan tinggi. Tulisan surat Paulus itu sangat dalam, sukar dipahami. Sedang tulisan Yakobus tidak dalam, mudah dipahami. Nah, inilah dipengaruhi latar belakang. Apa yang ditulis Paulus, contohnya surat Roma dengan Yakobus, surat Yakobus, sama-sama kebenaran dan tidak ada pertentangan. Nah, sekarang kalian lihat ya. Latar belakang yang berbeda.
ketika Yakobus menulis surat Yakobus itu adalah di latar belakangnya adanya pencobaan. Maka yang diutamakan itu adalah penekanan soal pencobaan ini. Sedangkan Paulus waktu menulis surat Roma itu di latar belakangnya adanya ajaran sesat. Maka iman yang diutamakan. Jadi Yakobus mengutamakan perbuatan, Paulus mengutamakan iman. Itu titik tolaknya. Waktu penulisan juga berbeda. Jadi surat Yakobus ini lebih awal dari surat Paulus. Lebih awal. Jadi Yakobus lebih dulu. Dan sasarannya berbeda. Kalau surat Yakobus itu untuk jemaat orang-orang Yahudi. Sedangkan surat Paulus ditujukan kepada jemaat bangsa-bangsa lain. Sasarannya beda. Titik tolaknya berbeda. Jadi Paulus bertitik tolak dari iman untuk menasehati perbuatan. Sedang Yakobus menulis, dia bertitik tolak dari penyempurnaan iman dengan perbuatan. Kebalikannya. Itu yang membedakan. Tapi kebenarannya sama. Yang ditekankan berbeda. Jadi Yakobus dalam suratnya menekankan iman itu harus disertai perbuatan. Kalau tidak mati. Paulus berbeda. Paulus menentang perbuatan mati yang tidak disertai iman. Jadi sebetulnya itu sama saja. Yang ditentang berbeda. Jadi Yakobus itu menentang iman yang pura-pura. Paulus menekankan iman yang sesungguhnya. Hal yang dibenarkan berbeda. Jadi Yakobus mengatakan kita harus dibenarkan di hadapan manusia. Tapi Paulus katakan kita harus dibenarkan di hadapan Allah. Dua-duanya juga benar. Di hadapan Allah benar, jadi harus ada di hadapan Allah dan di hadapan manusia juga harus benar dua-duanya. Karena itu surat Yakobus dan surat Paulus tidak bertentangan. Paulus katakan harus dibenarkan karena iman. Yakobus katakan harus dibenarkan karena perbuatan. Dua-duanya juga benar. Dibenarkan karena iman benar dan juga harus ada perbuatan. Betul juga dua-duanya. Bapak Ibu sekalian, walaupun Alkitab ini berisi firman Allah, tetapi bukan setiap kata, setiap kalimat adalah firman Allah. Ini harus hati-hati, terutama pengkhotbah. Jadi tidak semua ayat, kalimat, kata di dalam Alkitab itu firman Allah. Memang berisi firman Allah, tapi bukan semuanya. Contoh, di dalam Alkitab ada perkataan Paulus, pendapat pribadi Paulus. Ini bukan firman Allah. 1 Korintus 7 ayat 20, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Jadi ini bukan firman Allah. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.
Ini pendapat pribadi Paulus. Ini bukan firman Allah. Maka para pengajar, pengkhotbah harus hati-hati. Ada pengkhotbah sering firman Allah berkata, dia kutip ayat, ternyata bukan firman Allah, jadi sesat. Kalau dia kutip, Bapak Ibu sekalian, kita buka firman Allah 1 Korintus 7 ayat 20, ternyata itu pendapat Paulus, itu pengkhotbah sesat. Jadi bukan setiap kata, hati-hati ya. 1 Korintus 7 ayat 25-26, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya di Allah. 26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ini pendapat Paulus, bukan firman Allah. Maka tidak semua kalimat ayat dalam Alkitab firman Allah. Yang lain, perkataan malaikat. Lukas 1:19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan aku menyampaikan kabar baik kepadamu, kepada Maria. Jadi kalau pengkhotbah, pengajar mengatakan, mari membuka firman Allah Lukas 1 ayat 19, salah. Itu bukan firman Allah. Itu perkataan Gabriel. Maka tidak semua. Jadi ini bukan firman Allah. Perkataan iblis, ini lagi lebih gawat. Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika kau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada pengkhotbah mungkin gak sengaja, Bapak Ibu sekalian, kita buka nas Alkitab, firman Allah berkata Lukas 4 ayat 3. Gak taunya perkataan iblis, itu pengkhotbah sesat. Ini jelas iblis, tapi dia katakan firman Allah. Maka hati-hati, tidak semua kalimat kata dalam Alkitab firman Allah. Lukas 4 ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan aku berikan padamu, sebab semua itu telah diserahkan padamu dan aku memberikan kepada siapa yang kehendaki. 7, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan jadi milikmu. Hati-hati ya, guru-guru agama, pengkhotbah, jangan dikit-dikit firman Allah, firman Allah. Kalau gitu bagaimana sih pendeta? Ya kalau yang netral, Alkitab berkata. Nah boleh. Ini kata Alkitab. Itu lebih bagus daripada ini firman Allah ternyata ngutipnya salah. Apalagi kalau perkataan iblis. Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini ada topik temanya. Apa tema Alkitab ini? Tema Alkitab itu keselamatan manusia akibat dosa oleh Yesus Kristus. Jadi penyelamatan. Kalau mau diperas lagi, kasih Allah kepada manusia, di mana Allah menyelamatkan manusia. Jadi tema Alkitab bisa kita lihat di Matius 1:21, dikatakan dialah Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah tema Alkitab. Tema Alkitab itu keselamatan bagi manusia oleh Yesus Kristus. Sebab manusia sudah berdosa, maka Tuhan Yesus menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan umatnya. Dan inilah tema Alkitab. Allah mengutus anaknya ke dunia
bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Yesus Kristus. Ini tema Alkitab. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi nas-nas ini sesungguhnya adalah tema dari Alkitab. Sekarang yang ketiga, kapan Alkitab itu ditulis? Nah, diperkirakan Alkitab itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 96 sesudah Masehi. Kira-kira begitu. Sekarang pembagian Alkitab. Nah, Alkitab itu dibagi dua bagian. Pertama itu Perjanjian Lama. Bagian kedua Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama itu apa? Isinya rencana penyelamatan Allah. Perjanjian Baru isinya realisasi atau perwujudan atau pelaksanaan penyelamatan Allah. Nah, Perjanjian Lama ini ada 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi gampang mengingatnya. Kalau lama itu rencananya. Kalau yang baru pelaksanaannya, realisasinya. Ini rencana keselamatan, ini pelaksanaan. Ini bayangan, ini kenyataan. Seperti itu. Di sini ada pembagian Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya. Jadi Perjanjian Lama itu ada namanya Kitab Taurat. Nah, Kitab Taurat ini kelompoknya apa saja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Kitab Taurat. Kemudian kitab sejarah itu mulai Yosua, ya, terus sampai dengan Esther. Itu kitab sejarah. Kitab hikmat itu mulai kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nabi besar, ini bukan berarti nabi ini lebih hebat, bukan, ya. Ini kenapa disebut nabi besar? Ini untuk memudahkan saja. Jadi nabi besar itu jumlah tulisannya itu lebih banyak, ya. Juga masa kerjanya, ya. Juga ada nabi kecil. Jadi nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yesaya, Daniel. Dan nabi kecil dari mulai Hosea sampai Maleaki. Kemudian kitab Injil, ini di Perjanjian Baru. Itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab sejarah, Kisah Para Rasul. Nah, kemudian ada surat kiriman. Surat kiriman itu ada surat Paulus. Pertama kepada jemaat. Itu mulai dari Roma, ya, sampai dengan Tesalonika. Kemudian kepada individu. Siapa individu itu? Kepada Timotius, Titus, Filemon. Juga ada surat biasa. Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Terakhir adalah kitab nubuat. Ya, kira-kira pembagiannya seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih hubungan Alkitab dengan saya sebagai jemaat? Hubungannya apa? Alkitab itu ada hubungan dengan jemaat. Perkataan di dalam Alkitab akan membuat jemaat mengerti kehendak Allah. Saya ingin tahu kehendak Allah, ya baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita bisa mengerti, kita bisa tahu kehendak Allah. Kita lihat Roma 2 ayat 17-18. Roma 2 ayat 17-18. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat,
bermegah dalam Allah, 18, dan tahu akan kehendaknya, kehendak Tuhan. Dan oleh mana diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum Taurat adalah firman Allah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dengan diajar hukum Taurat, tahu yang baik mana yang tidak, tahu kehendaknya. Jadi perkataan di Alkitab akan membuat kita mengerti kehendak Allah. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita bisa tahu apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kita melakukan firman-Nya. Allah menghendaki kita takut kepada Dia. Allah menghendaki kita menguduskan hari Sabat. Allah menghendaki kita berkebaktian. Allah menghendaki kita membaca Alkitab. Allah menghendaki kita berbuat baik, melaksanakan banyak hal dengan membaca Alkitab. Jadi ini hubungan pertama, yaitu membuat kita mengerti kehendak Allah. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita tahu kehendak Allah. Ini berkenan atau tidak? Ini baik atau tidak? Ya, kehendak Allah. Kedua, Alkitab itu standar patokan kehidupan jemaat. Standar kehidupan kita itu standarnya Alkitab. Apa kata Alkitab? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaga sesuai firman-Mu. 2 Timotius 3:16, segala tulisan di hadapan Allah, yaitu Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu patokan kehidupan jemaat. Jadi standarnya kepada Alkitab, bukan kata saya. Ini benar enggak? Kata Alkitab benar enggak? Bukan kata saya. Jadi suatu perbuatan ini baik, buruk, benar, salah, rohani, duniawi, dinilai, dipatoknya pakai apa? Pakai Alkitab. Kata Alkitab benar enggak? Nanti beritahu. Jadi standarnya kepada Alkitab. Nyembah berhala, benar enggak? Mungkin kalau tanya orang benar. Kalau Alkitab salah. Tidak boleh. Ya. Yang ketiga, Alkitab itu makanan rohani. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi roti itu menunjukkan makanan jasmani, tapi dari firman Allah. Jadi kita hidup enggak hanya makan nasi, sayur, daging, bukan. Juga harus makan makanan rohani, yaitu firman Allah. Jadi untuk mempertahankan hidup jasmani, manusia itu perlu makanan jasmani. Makan nasi, makan roti, sayur, buah, daging. Manusia sekian minggu nggak makan bisa mati. Untuk mempertahankan hidup rohani harus menerima firman Allah. Maka kalau seseorang di dalam hatinya kurang firman atau tidak ada firman, rohnya jadi lapar. Sekalipun harta melimpah, uang banyak, kalau rohnya lapar, dia akan kosong. Itu seperti Zakeus. Zakeus itu seorang yang kaya, kepala pemungut cukai, tapi hatinya kosong. Setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya,
Zakheus melayani, dia mendapat kepuasan itu. Ya. Jadi perlu firman Allah. Maka itu selain kita makan jasmani, perlu baca, dengar firman Tuhan. Kalau enggak nanti jadi lapar. Lapar rohani. Kalau kurang firman Tuhan jadi lemah. Rohaninya lemah, dingin, enggak ada kekuatan. Ini berbahaya. Tuhan Yesus katakan, hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari juga firman Allah. Alkitab itu dasar iman jemaat. Jadi dasar iman kepercayaan jemaat untuk membedakan kebenaran sejati dan palsu itu firman Allah, Alkitab ini. Karena itu pandangan, paham, pengajaran harus berdasar Alkitab. Kalau enggak berdasar Alkitab, kita jangan menerimanya. Jadi suatu pandangan, paham, pengajaran harus berdasar kepada kebenaran Alkitab. Kalau menyimpang, berlawanan, jangan diimani. Dan yang terpenting, Alkitab ini memberi petunjuk jalan ke sorga. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Alkitab memberitahu bagaimana sih saya supaya ke sorga. Harus bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, terima Roh Kudus, terima perjamuan kudus, basuh kaki, menguduskan hari Sabat, lakukan firman. Itu langkah-langkah. Sekarang pentingnya baca Alkitab. Apa pentingnya baca Alkitab? Bagi sendiri, supaya mata rohani jadi terang. Bukan mata ini ya Bapak Ibu, mata rohani. Jadi kalau sering baca Alkitab, membuat mata rohani kita jadi terang. Jarang matanya jadi burem. Sering baca Alkitab, tahu Alkitab, mata rohani jadi terang. Satu kali ada seseorang, oh katanya si Anu stres. Begitu saya lihat, ini kerasukan, bukan stres. Dan benar kerasukan. Kenapa karena dari Alkitab tahu ciri-ciri begini, menurut Alkitab itu kerasukan. Berdasar Alkitab, kalau model begini, kerasukan setan. Bukan stres. Jadi saya katakan, ini bukan stres, kerasukan. Betul akhirnya kerasukan. Menumbuhkan iman. Ketika kita baca Alkitab, iman kerohanian kita akan bertumbuh, ya, iman makin dikuatkan, menumbuhkan iman. Akan mengerti kehendak Tuhan. Apa sih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bisa membersihkan kelakuan kita. Kelakuan yang enggak baik, yang jahat, yang tidak benar. Kalau kita sering baca Alkitab, itu bisa membersihkan kelakuan kita. Yang tidak baik jadi baik, pelan-pelan berubah. Yang jahat akhirnya terus jadi baik. Yang tidak sempurna jadi sempurna. Sebagai senjata rohani untuk mengalahkan iblis. Senjatanya Alkitab. Bagi gereja,
itu mendukung penginjilan dan pengembalaan. Maka penting sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, upayakan banyak baca Alkitab. Kalau bisa setiap hari. Nanti akan dijelaskan oleh Diakon Daud bagaimana membaca Alkitab ya, dengan panduan bacaan Alkitab yang disediakan oleh gereja ya. Nah, sekarang cara semangat membaca Alkitab. Sebelum baca Alkitab itu hati pikiran harus bersih. Jangan lagi kacau, kalut. Harus pikirannya tenang, bersih. Kalau bisa pagi hari bangun tidur itu pikiran hati masih bersih. Nah, kita bisa baca Alkitab. Jangan lagi kalut pikiran, lagi gak karuan baca Alkitab, jangan. Jadi mempersiapkan hati dan pikiran yang bersih. Jadi kalau belum siap ya jangan baca. Siapkan dulu hatinya. Saya mau baca Alkitab. Siapkan hati, siapkan pikiran. Harus percaya apa yang dikatakan Alkitab. Jangan nanti, ini benar enggak ya? Itu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, jangan-jangan ikan paus. Itu enggak beriman. Udah jelas 5 roti 2 ikan. Aku enggak percaya loh. Jadi harus percaya. Betul enggak Laut Merah terbelah? Harus percaya. Masa sih? Ini kuasa Tuhan. Ya, jadi harus percaya apa yang dikatakan Alkitab. Nah, kemudian berdoa. Jadi waktu baca Alkitab harus berdoa. Bagaimana berdoa? Sebelum baca Alkitab, doa dulu. Kemudian doanya boleh dalam hati, boleh bahasa akal, bahasa roh, doa dulu. Sebelum baca, doa dulu. Waktu baca juga doa. Tuhan pimpin saya supaya saya mengerti. Setelah baca juga doa. Idealnya begitu. Jadi dengan bersandar Roh Kudus Tuhan akan pimpin menyatakan kebenaran. Jadi waktu kita lakukan demikian Tuhan kadang bisa memberikan tahu, oh ini loh ayat ini. Terlebih hamba Tuhan khotbah. Jadi waktu baca, kok ada ayat ini nih. Satu. Oh, ada ini. Jadi Tuhan bisa memberi petunjuk ya ketika kita membaca Alkitab, maka harus berdoa. Harus rendah hati. Jangan saya udah ngerti Alkitab, sombong. Yang begini malah nggak ngerti. Jadi rendah hati. Tuhan, saya banyak yang nggak ngerti. Tolong kau bukakan mata rohani supaya saya paham. Harus rendah hati. Ya. Kalau rendah hati, Tuhan akan mengasihani, Tuhan akan memberitahu rahasia firman. Kepada orang yang tinggi hati, Tuhan akan tutup rahasia firman itu. Biasakan membaca Alkitab setiap hari. Boleh mau satu pasal, satu perikop, ya, dimulai dari Kejadian boleh, atau dari Perjanjian Baru Matius juga boleh. Baca tiap hari. Jadi gereja Bandung setiap minggunya itu menerbitkan warta jemaat, ada bacaan Alkitab. Nah sekarang lebih mudah. Jadi di warta jemaat itu ada bacaan dari Senin sampai Jumat, disertai penjelasan ringkas perikop kitab yang dibaca. Boleh pakai itu. Sekarang mulai dari Kisah Rasul. Nah setiap hari juga gereja mengirimkan via WhatsApp Sau Bagi Jiwa. Nah bisa mendengar, bisa juga baca.
Mau baca bisa, mau dengar bisa. Bagi lansia, aduh, geus teu ngali ya matana, ya dengar saja pakai earphone. Ya. Yang terakhir, Gereja Yesus Jati juga memiliki website ya, https://tgc.org/id. Jadi jemaat bisa masuk ke website ini untuk membaca, mendengar kebenaran Alkitab, khotbah, audio dan video. Ya. Demikian Bapak Ibu penjelasan pentingnya membaca Alkitab, dan saya akan serahkan ke Diakon Daud untuk penjelasan teknis hal membaca Alkitab ini. Ya. Amin. Oke. Tadi kita udah mendengar ya betapa luar biasanya yang namanya Alkitab ini ya. Dan ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Kita tahu kehendak Allah, tahu benar salah mana, membuka ya mata rohani kita, dan satu yang terpenting adalah menuntun kita kepada keselamatan ya. Nah, tetapi kita baru akan mendapatkan manfaat ini kalau kita baca. Ya, maka dari KKR hari ini kita ingin mendorong seluruh jemaat untuk bisa membaca Alkitab. Ya, nah dari pusat kita ada namanya gerakan baca Alkitab. Ya, ini akan membantu kita untuk kita bisa membaca Alkitab. Ya, boleh di selanjutnya. Ya, gerakan ini adalah gerakan yang dilakukan Gereja Yesus Jati se-Indonesia. Ya, jadi bukan hanya di Bandung, kita pergi kemanapun, gerakan ini akan digembar-gemborkan. Ya, ada X-banner, kita datang ke cabang mana, kok sama ada X-banner ini untuk gerakan baca Alkitab. Karena gerakan ini memang kita lakukan se-Indonesia, ya, agar jemaat se-Indonesia kita mulai baca Alkitab. Ya, dan bacaan Alkitab ini kita buat dari Senin sampai Jumat, jadi cuma 5 hari ya. Kok dikirimin di WA-nya cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kok Sabtu, Minggu nggak ada? Memang kita programkan untuk Senin sampai Jumat ya. Dan kita mulai dari beberapa ayat dulu ya, jadi singkat. Kenapa kok nggak satu pasal ya? Karena memang kita mulai dari beberapa ayat dulu agar ini mudah untuk kita mulai. Kalau kita mulai langsung dari satu pasal, aduh kok susah sekali ya. Tetapi pusat ini memahami kita semua yang mungkin sibuk, kita mulai dari pendek dulu. Ya, mungkin kita lihat cuma 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Kenapa? Karena ini adalah untuk mendorong kita melakukan, memulai dari yang mudah. Ya, sehingga ini dari anak-anak sampai lansia. Ini program yang bisa kita lakukan. Ya, berikutnya. Nah, gerakan baca Alkitab ini ada 3 bagian yang dibuat. Yang pertama adalah bacaan Alkitab, jadi ayatnya. Jadi misalnya Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Nah, itu bacaannya. Ya, jadi kita baca Alkitab. Tetapi selain itu kita berikan juga yang namanya penjelasan. Ya, penjelasannya ada kalau kita baca WA ada, tahukah Anda Efesus, kota untuk membantu kita lebih memahami. Ya, dan selain itu ada penjelasan ayat-ayatnya. Kenapa sih Paulus berbuat seperti ini? Ada penjelasannya. Ya, dan yang terakhir setelah kita ada baca ayat, baca penjelasan, ada renungan sauh bagi jiwa. Ya, renungan sauh bagi jiwa ini adalah dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dari bacaan ini, apa sih yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, di renungan sauh bagi jiwa ini ada bawahnya, ya. Ada ulasannya,
terkait kehidupan kita. Jadi ini adalah program yang sangat bagus ya. Kita baca, tapi bukan sekedar baca. Kita pahami, bukan sekedar baca dan pahami. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita udah baca satu pasal satu hari, tapi cuma baca doang. Kita boleh pertimbangkan program ini. Ya, baca, pahami, lakukan. Ya, beberapa waktu yang lalu di dalam PAMS Pemuda kita ngobrol-ngobrol mengenai baca Alkitab ini, ya, dan dari beberapa orang itu mengatakan, ya dulu saya memang baca untuk baca, sekedar untuk baca. Jadi satu pasal baca ya udah, berarti target terpenuhi. Tetapi tidak banyak manfaat yang bisa didapatkan, ya. Udah baca Alkitab berapa kali? Ada yang bilang 8 kali ya. Udah baca, tapi memang baca untuk baca, ya. Satu pasal, satu hari bisa 3-4 pasal, tapi tidak mendapatkan manfaat sampai baca untuk dipahami dan dilakukan, barulah kita bisa mendapatkan manfaat ini. Selanjutnya, nah seperti yang tadi dijelaskan, gerakan baca Alkitab ini bahannya kita bagikan dalam tiga bahan ya. Jadi kita dapat WhatsApp. Tapi kalau yang udah lansia susah buka WhatsApp, kita print ya di Warta Jemaat yang kita bisa ambil, kita baca di rumah dan lewat website gereja. Nah, kita akan bahas sedikit demi sedikit, nanti terakhir kita coba ya praktek. Nah, kita jelaskan dari WhatsApp ini kita ada di mana renungannya, di mana bacaannya dan penjelasannya, ya. Yang biru, yang ada tanggalnya, ada gerakan baca Alkitabnya ini kalau kita klik, dia akan terbuka. Berikutnya, slide berikutnya, nah kita kelihatan, ada ayatnya, kita nggak usah buka Alkitab lagi, udah ditulis di sana ayatnya. Kita tinggal baca, ya balik lagi. Nah di bawahnya penjelasannya juga masih di dalam yang itu. Nah di bawahnya baru ada yang sebelah kanan, renungan sau bagi jiwanya. Ya, kalau kita mau dengerin audionya, kita tinggal klik yang ada garisnya. Ya, ini akan memudahkan kita dan dikirim setiap pagi. Ya, jadi kita ingetin. Kita udah lupa, lagi masak, lagi beberes, cet, ada bacaan. Nah, itu kita akan diingetin. Ya, berikutnya. Nah, jadi yang belum terima, berikutnya lagi, yang belum terima, mana saya belum dapat. Ini WA katanya dikirim tiap hari, nggak pernah dapat. Boleh hubungin sekretariat, ya, atau yang udah dikirim tapi nggak bisa dibuka. Ini PDF tapi cekek, kok nggak bisa dibuka? Boleh hubungin sekretariat. Yang belum tahu sekretariat kita, boleh tolong, Aho. Ini sekretariat kita, jadi mana sekretariat Aho yang mana? Robert, nama bagusnya Robert. Ini adalah Robert, ya. Jadi yang belum dikirim. Setelah kebaktian ini boleh hubungin, mohon dimasukin nomornya, nanti dimasukin. Yang belum bisa buka, boleh minta tolong. Ya, thank you. Selanjutnya. Nah, kalau yang tadi lewat WhatsApp itu lengkap. Bacaan Alkitab, semuanya ditulis, penjelasannya semua super komplit. Tetapi, nah, ada Warta Jemaat juga. Kita print setiap hari, ada bacaan. Tetapi kadang-kadang bacaan ini kita nggak print, ya, karena kita ada keterbatasan jumlah halaman, kita maksimal 1 hari 2 halaman, ya. Jadi kadang-kadang kita hanya tulis ayatnya, nah kita bisa buka di rumah ayatnya sendiri. Tetapi kadang-kadang juga pertanyaannya panjang sekali. Nah kita akan potong beberapa pertanyaan yang kira-kira penting kita masukin. Kalau mau lengkap di WhatsApp paling lengkap. Kalau susah, Warta Jemaat ini akan membantu kita. Ya, tapi masih tetap ada kekurangannya satu, nggak ada renungan sau bagi jiwanya. Ya, jadi kalau disarankan punya WhatsApp itu akan membantu kita. Warta Jemaat bisa lebih lengkap lagi Warta Jemaat. Dan yang terakhir website gereja ini sama, ya. Kalau WhatsApp itu dikirimnya jam 6:30, ya. Kita bangun jam 4 mau baca tapi belum dapat. Di website gereja kita ini jam 00 diganti, ya. Jadi kita bisa
baca, kalau pagi mau baca di sana udah ada. Ya, selanjutnya. Lalu untuk anak-anak bagaimana? Kita buat dari pusat ya, buat ini untuk anak-anak, jadi ada gambarnya, lebih menarik ya. Bacaannya sama dengan yang kita baca, tetapi yang beda penjelasannya cuma dikit pendek. Mungkin cuma 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Plus aplikasinya juga beda ya, lebih singkat. Nah ini bisa digunakan untuk anak-anak kita yang dari belum bisa baca ya, sampai kelas madya masih oke. Tunas muda membaca ini juga masih oke sih. Tapi kalau tunas muda rasa-rasanya sudah bisa mulai dari yang bahan yang kita baca. Nah di sini orang tua berperan sangat penting ya untuk mengingatkan anak baca. Apalagi yang belum bisa baca ya, kita bisa bacakan bersama-sama sekalian baca bareng kita ya. Ini difasilitasi oleh pusat untuk anak-anak sampai dewasa. Nah sekarang kita coba ya. Betapa tidak sulit ya. Kita coba baca ya. Ini adalah contoh, kita ambil yang cukup pendek ya. Kita coba baca bersama-sama nanti, lalu nanti kita coba baca bersama-sama pula penjelasannya. Dan nanti Saul bagi Junjo kita baca bersama-sama. Dapat apa sih kalau kita baca ini setiap hari ya. Tetapi seperti yang tadi dibilang, jangan baca untuk sekedar baca ya. Nggak akan dapat apa-apa ya. Baca, siapkan hati untuk mengerti ya. Kita akan baca bersama-sama. Jadi maksudnya bukan gini, jadi kita baca tapi udah baca, apa yang tadi kita baca ya? Apa ya? Nah dari pertama baca kita udah coba untuk mengerti ya. Oke, kita coba baca. Ini renungan yang sudah pernah kita baca tanggal 8 Mei ya. Ayatnya cuma dikit, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 5 ayat. Sangat mudah. Oke, kita baca bersama-sama ya. Di depan ada ayatnya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. 7. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. 8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. 9. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ya, ini memang nyambung dari perikop sebelumnya. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti, mungkin kita nggak ngerti karena kita nggak baca perikop sebelumnya. Ya, nah setelah kita baca dari sini, kita masuk ke bawahnya. Tahukah Anda? Nah di sini akan menjelaskan beberapa hal mengenai kata-kata sulit yang mungkin atau latar belakang yang mungkin apa sih ini? Ya, di sini cuma ada 1, jaminan. Ya, di ayat 9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason, apa sih jaminan? Nah, dituliskan di sini jaminan. NKJV itu bahasa Inggrisnya adalah security. Yason dipaksa untuk menjamin komunitas yang damai dan tenang atau tanah miliknya disita bahkan juga dihukum mati. Oh, tuh berarti kita dapat sesuatu kan dari situ ya. Lanjutin. Pemahaman Alkitab. 1. Ini saya bacain ya. Apakah reaksi penginjilan yang dilakukan Paulus? Tinggal dibaca ini ya. Sebagian orang Yahudi, kumpulan banyak orang-orang Yunani yang saleh dan beberapa perempuan berpengaruh menjadi percaya dan dibaptis. Jadi ada yang percaya dan baptis, namun orang-orang Yahudi yang tidak percaya menjadi iri dan mengumpulkan banyak orang untuk mengacau dan memojokkan orang-orang percaya.
Oke, lanjut ya. Jadi ketika kita mengabarkan Injil pun mungkin orang nerima, mungkin orang enggak. Nah mungkin yang kita dapat seperti itu. Lanjutin satu. Nomor 2, apa tuduhan orang-orang Yahudi kepada orang-orang percaya? Mereka menuduh orang-orang Kristen dengan perbuatan melawan perintah kaisar dan mengakui adanya raja lain yaitu Yesus. Dalam kurung 7 artinya apa? Bisa lihat ke ayat yang 7. Udah beres, kita udah melewati baca Alkitab dan baca penjelasan. Setelah ini apa? Baca sauh bagi jiwa. Ya. Next. Sauh bagi jiwanya iri hati. Nah kan dari yang tadi, terus buat kita apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, kita akan bacakan iri hati. Kalau mau dengar audio tinggal diklik. Terus ada ayat intinya, ini yang sudah kita baca. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ada ayatnya Kisah Rasul 17 ayat 5. Nah, disarankan untuk bisa baca dulu ayatnya, baca penjelasannya baru ke aplikasi. Kalau kita langsung ke sini, kita belum tahu bacaannya apa, penjelasannya apa, bisa juga. Tapi jadinya ada sesuatu yang kita hilang. Ya, lanjut. Seorang anak diberikan sepatu baru oleh orang tuanya. Sang adik yang tidak mendapatkan sepatu baru, melihat sepatu baru tersebut dari dekat dan langsung meminta sepatu baru juga kepada orang tuanya. Padahal kakaknya mendapatkan sepatu baru karena sepatu lamanya sudah rusak. Sedangkan sepatu sang adik masih baik-baik saja. Bahkan seorang anak dapat memiliki rasa iri hati ketika melihat saudara kandungnya mendapatkan sesuatu yang baru, sedangkan dirinya tidak mendapatkan hal yang sama. Jika dibiarkan, maka sifat iri hati ini dapat semakin bertumbuh dan dapat berdampak buruk terhadap emosi anak tersebut ketika ia sudah dewasa. Lalu kita masuk, sambungin dari cerita tadi ke ayatnya. Ketika Paulus dan Silas tiba di Tesalonika, mereka mengabarkan tentang Mesias, yaitu Yesus kepada orang di sana. Sejumlah orang menjadi percaya, tetapi orang Yahudi menjadi iri hati dan hendak mengadakan keributan dan membuat kekacauan di kota Tesalonika. Bahkan mereka meminta bantuan kepada para penjahat dan para petualang di pasar untuk mengadakan kekacauan tersebut. Sungguh, orang-orang yang hatinya dipenuhi iri hati tidak dapat lagi berpikir dengan jernih. Berikutnya, nah ini ada penjelasan sedikit. Demikianlah kitab Amsal mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tidak ada hal yang baik yang terjadi dengan adanya iri hati. Rasul Yakobus juga pernah menekankan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah yang terakhir aplikasinya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan perasaan iri hati yang dapat timbul di dalam hati kita. Hanya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat yang akan muncul dengan iri hati. Karena itu, ketika iri hati mulai mengancam, segera dinginkan kepala kita. Tenangkan hati dengan berdoa. Kiranya rasa iri itu bisa lenyap dan pikiran kita tidak dipenuhi oleh hal-hal negatif yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Kiranya kuasa Roh Kudus membantu kita. Haleluya. Udah beres ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya tadi mungkin sekitar 10 menit kita sudah bisa mendapatkan dari baca Alkitab, penjelasan. Lalu kita tahu apa yang perlu kita lakukan dengan bacaan ini. Iri hati, oh berarti hari ini lihat apa? Iri hati, oh di sini iri hati hanya akan menimbulkan permasalahan. Nah kira-kira seperti itu. Ya. Berikutnya. Nah ini tadi sudah dibahas, jadi kita bisa tentukan waktu yang terbaik. Tadi pagi mungkin yang terbaik. Ya. Dari beberapa pengalaman ya, orang-orang mengatakan pagi waktu yang terbaik, rutinkan. Ya, jangan nanti jam 6 terus masak dulu, nanti besoknya ngapain dulu? Jadi bisa lupa. Ya, kalau kita rutin akan lebih mudah. Barengi dengan doa, paling bagus setelah kita setelah kita baca doa dengan bahasa roh. 5 menit, 10 menit,
Dan juga khotbah Jumat malam kita sudah sesuaikan dengan bacaan ini. Jadi kalau yang kita sudah baca seminggu ini, Jumat ada yang kita ulas, ya akan lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir, tentu saja setelah KKR ini kita tidak ingin cuma jemaat tahu ya. Baca Alkitab perlu nggak? Perlu. Penting nggak? Penting. Tapi setelah KKR ini tidak ada tindak lanjutnya. Nah, dari pusat ingin mendorong kita semua untuk mulai membaca Alkitab. Ya. Setelah KKR ini, tugas kita adalah mulai membaca Alkitab. Jadi nanti tanggal 15 Juni di Gereja Bandung kita akan mengadakan survei jemaat. Apakah sudah mulai baca Alkitab? Jadi bagi yang sudah baca, puji Tuhan ya. Terus pertahankan. Kalau yang tadinya baru baca tapi mungkin hanya baca, nggak ada baca penjelasan, nggak ada baca sauh, kita bisa mulai ya. Baca, pahami, lalu baca sauh. 15 Juni diharapkan, nanti ada pertanyaan ya. Seberapa sering saudara-saudari melakukan gerakan baca Alkitab? 4-5 kali seminggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita udah baca 4-5 kali. Puji Tuhan. Ya. Kalau yang masih bolong-bolong 1-3 bisa ditingkatkan, tapi udah oke. Jangan sampai belum melakukan ya. Harusnya berat ya. Jadi kita kasih tahu dulu sekarang, jangan sampai nanti 15 Juni pas survei, nanti setelah kebaktian ada survei, kita bisa isi A. Ya, kalau bisa semua jemaat isi A, nanti kita kirimkan hasilnya ke pusat Gereja Bandung. Semua dari 100 ceritanya 100 orang, 100-100-nya jawab A. Puji Tuhan. Ya. Kalau masih B, kalau masih C, kenapa? Ya, kita boleh kasih tahu di situ mungkin apa, nanti kita bisa bantu dari pusat atau apa, solusi apa sih yang bisa kita bantu agar jemaat biasa. Terus yang berikutnya, sudah baca ayatnya doang, atau sauhnya doang, atau penjelasannya doang, atau tiga-tiganya. Kita harapkan kita semua bisa baca tiga-tiganya. Oke, terakhir sebagai penutup, jadi mari kita mulai sama-sama. Yang belum melakukan baca Alkitab, mulai Senin ya. Mulai Senin kita bisa mulai baca. Ya, dikirim WhatsApp, jangan ditutup ya. Baca ya. 10 menit, 15 menit. Kalau kita cepat 5 menit ya, kita baca cepat. Tapi jangan baca untuk baca. Baca untuk pahami dan dilakukan. Dan kiranya 100% tanpa terkecuali dari anak-anak sampai lansia, kita semua boleh membaca Alkitab setiap hari dan seperti yang tadi disampaikan kita bisa menerima manfaat. Ya, iman kita bisa bertumbuh, diri kita yang akan menerima manfaatnya. Oke, amin dari saya. Sekian, dikembalikan lagi kepada pendeta. Terima kasih.